Hello everyone, my name is Shanice and this is Sydney, and welcome to a new year 2021. Happy New Year everyone. I'm so grateful and I'm so blessed that we get the opportunity to worship you guys, worship His name this first week of 2021. This song is called Where You Are by Leland. I hope you guys enjoy. Hallelujah. Let's praise Him. Let's sing. I can't get enough. I can't get enough of your amazing love. I can't get enough. From where I've seen your face, I can't walk away. Let's sing. I just wanna be where you are. I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. There is nothing like your love. Jesus, you are my God. There is nothing like your love. One more time, let's sing. I can't get enough. Sing it with me, let's go. I can't get enough of your amazing love. I can't get enough. I won't walk away. Let's sing. I can't walk away from where I've seen your face. I can't walk away. I just wanna be where you are. I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. There is nothing like your love. One more time, let's sing. I just wanna be where you are. I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. Jesus, nothing like your love. We worship you. Thank you, Lord.
Thank you. What's up ICC Youth? Happy New Year! Woo! Hari ini spesial banget karena kita mengawali 2021 ICC Youth Service dengan 3 leaders at ICC Youth. Dan gue mau say congrats untuk Allen dan Santana, a new couple. Alright, guys. Hari ini kita mengawali 2021 dengan 3 sermon, yaitu kita akan mulai dari Allen, terus kita mulai dengan Santana, dan akan ditutup dengan gua. Sebelum kita mau masuk dalam sharing, kita doa dulu ya. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan, ucap syukur Tuhan kalau di awal 2021 Tuhan kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan dengan detail Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kata Tuhan menjadi sebuah benih yang kuat Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan buat semua kata ini menjadi simple Tuhan, sehingga kami dapat mengaktifkan Tuhan iman kami dan mengaplikasikan Tuhan setiap aplikatif yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi berkat buat kehidupan kami dan buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami serahkan 3 sharing ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Oke guys, supaya adil dengan gentleman yang ada, kita akan biarkan Allen untuk khotbah pertama. Ladies first. Are you guys ready? Kita sambut Valencia Gina Giovanis. Yan, tepuk tangan dong, Yan. Tepuk tangan. Ya, oke, haleluya. Yuk, silakan Alen. Silakan. Aduh. Haleluya. Thank you kok. Guys, Happy New Year. Selamat datang di 2021. Oke guys, emang sih kerasa cepet banget. Udah di 2021 lagi dan seperti biasa aku suka flashback. Jadi sebelumnya kita flashback nih ke tahun 2020. Menurut aku 2020 itu merupakan tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena di 2020 semua orang sama rata harus melakukan adaptasi baru. Bener gak? Dari hal paling kecil sampai ke hal yang paling besar. Misalnya cara kita nyuci tangan. Mungkin sekarang lebih gimana gitu. Terus cara kita mau keluar rumah, cara kita ketemu teman, cara kita mau sekolah dan banyak hal lainnya. Nah, sekarang di 2021 kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di 2021 dan pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk 2021? Dan adakah di kita yang bisa memprediksi 2021 itu seperti apa? Nah, kalau aku sendiri, aku nggak bisa prediksi. But today, aku mau sharing something short but powerful and important. Aku mau sharing tentang favor of God. Nah, favor of God ini bisa jadi buat pegangan kita selama kita menjalani tahun 2021. Nah, teman-teman, apa itu favor of God? Terkadang kita suka mensalahartikan atau mengkotak-kotakan arti dari favor of God. Kadang kita mengartikan favor of God sebagai jawaban dari sesuatu yang kita inginkan. Misalnya kita lagi perlu uang atau tiba-tiba dikasih, terus kita mikir favor of God ya seperti itu. Padahal favor of God jauh lebih dalam, jauh melebihi itu semua. Bukan sekedar materi, bukan sekedar tentang uang. Nah, 2020, kalau kita perhatiin, banyak di antara kita mungkin yang mengalami kesulitan, khawatir, cemas, atau banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan. Dan tapi teman-teman, sampai akhirnya saat ini aku menikah dengan Santana, aku sharing, bisa ketemu Ko Adil, bisa sharing kalian sampai saat ini dimanapun kalian berada, kita bisa melewati tahun 2020, itulah favor of God. Favor of God selalu Tuhan berikan dan sediakan untuk kita. Tetapi satu poin lagi tentang favor of God. Teman-teman, favor of God, kita yang harus mencari favor of God tersebut. Kenapa? Karena seringkali kita salah menaruh arah pandang kita. Terkadang misalnya di 2020 gitu, kita taruh arah pandang kita taruh fokus kita ke masalah, ke hal-hal yang negatif, ke situasi kita yang gak enak. Saat seperti itu, maka kita gak akan bisa ngelihat favor of God. Padahal sesungguhnya kita, identitas kita nih sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan selalu memberikan favor of God di sekeliling kita, tergantung kemana kita melihatnya. Nah, sebagai penutup, aku mau baca ayat ya dari Psalm 30 verse 5. Dikatakan,
For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Guys, favor of God adalah kecukupan dan penyediaan yang berasal dari Tuhan, sehingga apapun situasi kita tetap bisa menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita sampai garis finish. So, 2021, apapun situasi kita, jangan lupa untuk terus menaruh arah pandang kita, fokus kita ke arah yang tepat. Jangan taruh ke hal-hal yang negatif, tapi taruh ke favor of God. Saat kita menaruh ke arah yang tepat, kita akan memilih jalan yang tepat. Kita akan jalani dengan penuh sukacita, ucapan syukur, tidak khawatir, dan rancangan Tuhan akan tetap tergenapi dalam hidup kita sampai garis finish. Amin. So, semangat! Amin. Amin. Alright. Thank you Alen buat sharingnya. Menurut gue ini bukan suatu coincidence ya kalau Alen bisa sharing favor of God gitu, kemurahan Tuhan gitu. Gue mau punya satu habit yang baru di 2021, yaitu untuk selalu merespon akan semua sharing yang udah dikotbahin di ICC Youth gitu. Nah, hari ini gue mau merespon sebentar untuk sharingnya Alen. Buat gue itu 2020 ya betul, tahun yang aneh, tahun yang struggle dan menghantam kita semua gitu. Tapi kebaikan Tuhan yang turun atas kehidupan kita semua. Kadang kita salah fokus. Apa yang Alen bilang itu 2021 kita harus fokus lagi, balik lagi pandangan kita sama Tuhan, hati kita pada Tuhan gitu. Jadi yang gue dapat adalah kemurahan Tuhan, the favor of God itu ada buat kita setiap hari. Tapi fokus kita itu, iman kita itu pada apa gitu? Apakah pada masalah kita atau pada struggle kita gitu? Kalau fokus kita sama Tuhan, kita harus mengaktifkan iman kita untuk menerima. Jadi kita harus train our capacity to receive the favor of God gitu. Karena buat gua kesaksian hidup Alen dan Santana 2020, end of 2020 mereka bisa merit. Buat gua itu kayak the best favor of God yang Tuhan taruh di tahun 2020. Dan kalau mereka tidak mengarahkan imannya pada Tuhan, tidak mengarahkan hatinya pada Tuhan, mereka nggak akan mikir untuk merit. Buat apa merit, capek-capek, struggle banget, lagi nggak jelas, lagi COVID di mana-mana. Tapi Tuhan baik dan Alen Santana mengarahkan iman hatinya pada Tuhan. So yeah, end of the year 2020 mereka bisa merit, dan I'm so happy with their relationship gitu yang Tuhan bawa lebih dalam di 2021. Oke guys, thank you buat Alen, the favor of God ya 2021. Alright, sekarang kita sambut Christian Santana yang akan sharing kedua untuk mengawali 2021. Oke, Christian, are you guys ready? Silakan. Oke, thank you Kadril, thank you Alen. Ya benar banget, kita 2021 harus fokus sama the favor of God, teman-teman. Nah, hari ini gue mau sharing tentang miracle. Oh, amin. Judul sharing gue, Miracle is in your hiding place. Oke, miracle. We all need miracle. Nah, mungkin ada orang tua kita yang lagi sakit, atau mungkin bisnis yang lagi terpuruk karena efek pandemi kemarin. Kita butuh miracle. Atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang kita mau ubah jadi lebih baik di diri kita. Kita butuh miracle, guys. Jesus is able to do miracle in our life. Amen. Amen. Nah, kalian pernah pikir nggak? Kadang orang Kristen baru yang baru bertobat ya, mereka kayaknya gampang banget ngalamin namanya miracle. Baru terima Tuhan Yesus, sakitnya sembuh. Baru terima Tuhan Yesus, mereka karakternya bisa langsung berubah jadi orang lebih baik gitu. Kayak gampang banget. Tapi sementara kayak kita orang Kristen yang lama, yang udah lama ikut Tuhan Yesus, kayaknya kok susah gitu ngalamin yang namanya miracle. Why? Tahu nggak kenapa? Oke, orang Kristen baru itu mereka mengalami namanya first encounter with God. Jadi mereka baru ketemu sama Tuhan, dan Jesus is able to do miracle in our life. Jadi Tuhan Yesus yang hadir dalam kehidupan mereka sanggup mengubahkan, dan miracle happen gitu. Sedangkan kita orang Kristen lama ya, yang udah lama bertobat nih, yang dalam ikut Tuhan, kita udah bukan ngalamin first encounter lagi, tapi kita ngalamin yang namanya relationship with God. Ya, jadi kita berjalan sehari-hari bersama dengan Tuhan, dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Seems like
miracle doesn't happen anymore. We kept failing and failing again. Kita mau berubah, mau jadi orang lebih baik, kita nggak mau melakukan dosa ini lagi, tapi somehow kita gagal lagi. Mungkin pertama oke, kita bisa, tapi and then selama perjalannya waktu kita bisa jatuh lagi. Kayaknya miracle buat orang Kristen lama, nggak terjadi lagi gitu. Padahal the presence of God is here with us. God is with us when we are strong. God is with us when we are weak. God is with us when we are success. God is with us when we are fail. God is with us when we are doing right. And God is with us when we are doing sin, guys. So God is always with us. But many times we are looking for God in the wrong place. So the miracle that we need never happen. Kita lihat Lukas 24 ayat 13 sampai 16, oke? Gue bacain. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Oke, jadi ini kejadiannya sudah Yesus bangkit, guys. Kalian bayangin, setelah Yesus bangkit, after the resurrection of Jesus Christ, Dia pergi ke Emmaus. Emmaus itu kota yang bukan kota, malah disebutnya kampung. Ini unsignificant place gitu. Kalau kalian ke Israel, gue juga belum pernah, guys. Cuman katanya kalau kalian ke sana ada Emmaus. Tapi orang sana juga nggak yakin kalau itu adalah Emmaus yang dimaksud di dalam Lukas 24 ini. Jadi itu kayak nggak tahu di mana. Cuman dia dikatakan 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Itu yang orang tahu. Tapi nggak tahu sebetulnya itu kota di mana. Jadi ini unsignificant place. Yesus udah bangkit, kalian bayangin, guys, udah ngalahin mati, udah mengalahkan maut, mengalahkan setan gitu ya, bangkit, perginya ke Emmaus gitu, kampung yang nggak tahu di mana gitu, orang nggak kenal, nggak ada di peta. Mungkin kalau gue Yesus, gue nggak akan pergi ke Emmaus. Gue mungkin kalau saat itu ya, gue akan pergi ke Roma, ketemu sama Caesar Augustus. Woi, gue udah mengalahkan maut. Tapi Yesus pergi ke Emmaus. Mungkin kalau sekarang perginya kemana ya? Ke LA kali ya, tempat banyak selebriti gitu kan. Ya. Tapi Yesus perginya ke Emmaus gitu, kota yang unsignificant. Terus dia ketemunya sama siapa? Dia ketemu sama 2 unsignificant disciple. Kenapa gue bilang unsignificant? Karena namanya nggak disebutin di ayat ini. Ayat selanjutnya kita tahu kalau namanya disebutin. Tapi namanya Kleopas. Tapi di ayat ini dia nggak langsung disebutin. Berarti dan Kleopas kita nggak baru dengar di sini kan? Kita nggak pernah dengar di sebelumnya. Kalau gue jadi Yesus, mungkin yang gue temuin bukan Kleopas, guys. Mungkin gue akan temuin Petrus, Bartolomeus. Nggak akan Kleopas gitu. Di sini nggak disebutin bahkan namanya di ayat yang ini. Jadi dia unsignificant members gitu. Nah, kalian tahu nggak sih, Jesus can use unsignificant people to do miracle. Contohnya 5.000 orang dia kasih makan. Mujizat yang dia kasih makan 5.000 orang. Dia pakai bekalnya siapa? Anak kecil, guys. Kalian tahu nggak? 5.000 orang itu 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak kecil dan perempuan. Jadi 5.000 orang itu, anak kecil itu nggak termasuk di 5.000 orang. Dia nggak dihitung, guys. Dia nggak diperhitungkan. Tapi Yesus mau pakai. So Jesus can use unsignificant people to do miracle. Jesus can use unsignificant people. So ayat selanjutnya, ayat 16 ya. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka nih, 2 orang yang tadi, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Sama kayak kita, guys. Kita nggak sadar kalau Tuhan itu ada sama kita. We didn't recognize the presence of God because something kept us from recognize Him. Jadi ada sesuatu yang menghalangi kita all the time gitu. Padahal Yesus lagi ada sama kita gitu. Tapi ada sesuatu yang menghalangi kita, jadi kita nggak sadar kalau Yesus ada sama kita gitu. Then we are looking for miracle in the wrong place. Contoh, kalau zaman dulu ada tuh KKR. Wow, kayaknya dulu kan orang-orang berbondong-bondong kalau ada KKR datang. Mujizat
miracle kayaknya cuma bisa terjadi di pas KKR. Pas kayaknya kalau di rumah enggak gitu. Jadi kita nyarinya, wah cari-cari KKR kemana-mana, KKR penyembuhan. This is wrong. Terus kita cari dari famous people mungkin. Kalau zaman sekarang selebriti, selebgram, IG post gitu. Wah, yang followers banyak kayak, wah mungkin dia bisa nolong kita gitu. Wow, kalau kita follow dia, kita bisa follower kita bisa banyak, terus kita bisa ikutan fame gitu. Come on, that is wrong. Kita cari miracle in the wrong place. Mungkin uang juga. Kita pikir uang bisa menolong kita. No, that is wrong. Miracle is in your hiding place. Miracle is in your relationship with God. Your prayer life, your quiet time, your devotion time. When you worship Him, when you cry out to Him, your miracle is near, guys. So Jesus is with us all the time. Your miracle is so close with you, but something kept you from recognize it. Jadi guys, tahun baru ya. Tahun baru ini kan kalau Allen flashback, kalau gue lihat ke depan. Siap. Tahun baru kita biasa resolusi, ya kan? Resolusinya apa nih 2021? Gue pengen kurus, gue pengen nilai gue naik gitu kan. Gue pengen punya PS5 mungkin ya, Yan ya. Amin Yan? Amin. Oke guys. Buat tahun ini, gue pengen ada satu resolusi yang bisa kalian masukin di dalam kehidupan kalian. Resolusi 2021. Yuk, kita mau fokus on our intimacy with God. To be closer with God. To be more aware. To be more recognize the presence of God in your daily walk. Okay? Because that is the source of your miracle. So miracle is in your hiding place. Amin. Okay. Amin. Alright. Wow, bro, thank you so much buat sharing miracle ini ya. Jadi ada favor of God, ada miracle of God gitu. Gue suka sama kata-katanya yang Santana sharing, yaitu unsignificant gitu ya, tidak signifikan gitu. Gue ngerasa 2020 kita semua merasa kecil, tidak berdaya, dan kita merasa unsignificant gitu. Mungkin dengan keadaan keluarga yang bisnisnya struggle, mungkin dengan keadaan sekolah kita yang struggle karena harus via Zoom dengan adapt yang kita susah banget gitu. Tapi gue percaya bahwa kita itu semua signifikan di dalam Tuhan gitu. Jadi 2021 yang gue dapat untuk Santana, apa yang gue dapat dari sharing Santana adalah kemana sih fokus kita gitu. Kalau fokus kita on our daily life gitu ya, fokus dalam intimacy of God, relationship dalam Tuhan gitu, itu miracle selalu ada in our life gitu. Jadi miracle itu bukan sesuatu yang ada hanya di dalam KKR, di dalam kebaktian atau apa, tapi selalu menyertai our daily life. Oke, amin. So guys, sekarang sekali lagi thank you buat Allen untuk Santana ya. Nah sekarang terakhir adalah Adriel. Oke, so ya guys, how are you? Hari ini adalah tahun yang apa ya? Awal yang baru di 2021 dan ICC Bandung mengucap syukur untuk Pastor Chandra yang selalu punya visi yang baru. Jadi tahun ini adalah visinya ICC itu adalah a new beginning. Oke, jadi singkat aja, a new beginning itu ada 3 poin dasar yang Pastor share dalam kehidupan kita, yaitu ada favor of God, ada miracle, dan satu lagi ada wisdom, ada hikmat gitu. Nah, jadi gua kebagian sharing about wisdom. Oke, ya gua bacain dulu ya. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Oke ya, 2020 bukan tahun yang gampang, tahun yang sangat-sangat sulit. Oke, 2021 menurut gua, ya gua juga nggak bisa, is out of control. Oke, gua nggak bisa ngebayangin seperti apa gitu. Tapi gue selalu percaya kalau Tuhan itu selalu menyiapkan hikmat dalam kehidupan kita. Apa sih hikmat? Hikmat itu adalah pengertian. Jadi di dalam semua aspek kehidupan kita, Tuhan udah siapin pengertiannya. Oke, biasanya kita struggle itu kalau kita tidak mengerti. Oke, gimana sih cara melihat favor of God? Gimana sih cara untuk mengalami miracle-nya Tuhan gitu? Kok susah banget gitu? Sebenarnya nggak susah, karena kita itu tidak mengerti. Jadi di awal 2021, kita sama-sama mau belajar mencari arti pengertian yang Tuhan udah siapin. Nah, dapat dari mana sih? Simple. Ini jawaban
klasik banget, oke? So in our daily life, carilah hikmat di dalam firman Tuhan. Carilah hikmat dari leaders di youth, carilah hikmat dari fellowship yang ada di iClick, yang ada di cell group. Cari semua itu Tuhan udah siapin, oke? Amin ya, amin ya. Nih, satu lagi ya, Amsal 4 ayat 6. Janganlah, don't ever, oke? Meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia, maka engkau akan dijaganya. Jadi gue percaya 2021 tough ya, tapi kita semua anak-anak Tuhan pasti bisa melewatinya jauh lebih kuat daripada 2020. Biarpun vaksin masih nggak jelas, biarpun sekolah masih Zoom online, biarpun kita mau kemana-mana masih protokolnya masih ketat dan makin ketat, semua keputusan pemerintah juga berubah-ubah setiap hari gitu. Tapi percaya bahwa 2021 dengan hikmat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita di semua aspek, oke? Carilah pengertian itu, carilah understandingnya. Sekolah, relationship, family, ministry, our health, our future, semuanya carilah pengertian. Maka engkau akan disertainya, engkau akan dipeliharanya. So, simple aja sharing gua soal hikmat. Sepanjang 2021 ini kita akan belajar the favor of God, the miracle of God, and the wisdom from God. Amin. So, thank you guys sekali lagi buat Allen, buat Santana yang udah sharing. Terima kasih juga our pastor, senior pastor, Pastor Sandra yang selalu punya visi yang baru, yang selalu sing in our life untuk 2021 ini. Yuk kita tutup doa ya. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk di awal 2021 kami mendapatkan poin-poin Tuhan yang Engkau taruh dalam hati kami Tuhan, yang kami mau bawa sepanjang tahun ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, struggle apapun itu kami dapat melewatinya karena Engkau selalu menyertai kami. Karena the favor of God selalu menyertai kehidupan kami. Karena the miracle is always in our daily life. And the wisdom from God yang selalu menaungi kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan untuk semua ICCU Tuhan. Berkati semua untuk semua orang yang mendengarkan video YouTube channel ini Tuhan. Dan berdoa Tuhan supaya benih-benih yang baru Tuhan yang tertanam dalam kehidupan kami Tuhan be fruitful Tuhan, dan menjadi berkat untuk kehidupan kami Tuhan dan kehidupan sekitar kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan the entire 2021 ke dalam tangan-Mu Tuhan. In Jesus mighty name we pray. And everybody say? And everybody say? Amin, amin, amin. Guys, thank you kalau semua yang udah tune in. Kalau ini menjadi berkat, please share with your friends and family. Dan jangan lupa untuk follow our Instagram ICC Youth BDG. Dan di situ gue encourage you 2021 join into community, join into cell group in iClick, in our iClick. Oke, di situ kita bisa saling sharing, bisa saling menguatkan dan bisa berjalan bersama-sama, bertumbuh di dalam Yesus. Amin. So, bye bye guys. Bye bye.